bersyukur. Intinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka menghadiri undangan Ibu Sri Susanti berbagi praktik baik tentang budaya positif. Kemudian salawat serta salam marilah kita serahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu, tidak perlu panjang lebar. Pada siang hari ini, Ibu Sri Susanti MPD selaku calon guru penggerak angkatan 10 Mdikbudristek pada saat ini akan berbagi praktik baik dengan tema budaya positif. Ini salah satu syarat Ibu Sri Susanti menyelesaikan pendidikan guru penggerak. Beliau diminta untuk melakukan aksi nyata berbagi praktik baik. Judulnya budaya positif. Nantinya Bapak Ibu kita dengarkan, kemudian bisa ada sesi tanya jawabnya. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan dulu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan wejangan atau pengarahan kepada kita semua. Kepada Bapak, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dalam rangka teman kita ini sedang mengikuti apa yang disampaikan nanti mudah-mudahan akan membawa manfaat bagi kita semua, akan membawa manfaat bagi pembelajaran di SMA Negeri 11 ini, dan terkhusus bagi Ibu Santi yang sedang CBG agar bisa menyelesaikan semua tugas-tugas yang diembatnya, baik tugas-tugas selama mengikuti jalur guru penggerak ini ataupun nantinya setelah selesai CBG ini, beliau menjadi seorang guru penggerak akan bisa menerapkan apa yang sudah diperoleh dari ilmu-ilmu tambahan sebagai seorang guru penggerak sehingga menghasilkan output yang lebih baik lagi dari SMA kita ini. Saya berpesan pada kesempatan ini, ikuti kegiatan yang baik, ikuti kegiatan yang bermanfaat. Silakan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif sehingga mendapat pada konteks pada kegiatan pada siang hari ini adalah kegiatan mudah-mudahan yang berkaitan baik baik dengan itu baik itu saja Bapak Ibu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan sesuai dengan keinginan, sesuai dengan rencana, dan nanti akan tiba dengan hasil yang positif. Dan kurang saya mohon maaf bila terjadi penilaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya positif pada siang hari ini dengan sama-sama kita mengucap Bismillahirrahmanirrahim.
mulai kegiatan ini resmi dibuka. Terima kasih Bapak sudah memberikan kesempatan dan membuka acara kita, berbagi praktik baik dari salah satu teman sejawat kita. Untuk membersihkan waktu, kami persilakan kepada Ibu Sri Susanti MPD memulai berbagi praktik baiknya tentang budaya positif. Izin berdiri Bapak Ibu. Dan saya akan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Saya ulangi lagi. Apa kabar Bapak Ibu guru semuanya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Kalau saya tanya lagi boleh ditambah menjadi alhamdulillah luar biasa. Bisa kita ulangi? Apa kabarnya Bapak Ibu pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih kepada kesempatan yang sudah diberikan kepada saya, terutama para pihak sekolah yang sudah memberikan dan memfasilitasi saya sehingga saya dapat berbagi praktik baik. Untuk sebagai dasar informasi, ini merupakan salah satu kewajiban saya selaku CGP Angkatan 10 Bapak Ibu untuk diseminasi modul 1.4 aksi nyata yaitu tentang budaya positif. Di sini saya akan menyita waktu lebih kurang minimal 60 menit dan itu maksimal 120 menit. Oleh karenanya yang pertama dan utama saya mengucapkan beribu terima kasih atas kehadirannya hari ini, karena hasil dari tugas ini akan segera saya upload di YouTube dan saya bekerja ini membawa nama SMA Negeri 11 Palembang. Oleh karenanya lagi dan lagi saya mengucapkan alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridho dan rahmatnya kita masih diberikan kesempatan nikmat umur yang panjang sehingga bisa hadir di ruangan ini dalam rangka memenuhi undangan saya. Kemudian sholawat serta salam Bapak Ibu pada hari ini. Selain difasilitasi sekolah, saya juga minta bantuan kepada tim ESOS untuk sebagai kameramen saya. Terima kasih Naya. Kemudian kepada Anissa, mahasiswa PGRI yang sudah berkesempatan pada hari ini untuk membantu saya dalam memaparkan materi hari ini. Itu Oke, jadi hari ini konsep yang akan saya usung yaitu yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Bagian pertama yang harus kita perbaiki adalah paradigma, konsep pembelajaran. Selama ini pembelajaran kita tidaklah bisa dikatakan tidaklah sesuai dengan perubahan zaman pada saat ini, atau sebagaimana Ki Hajar Dewantara katakan bahwa ajarkan, tuntunkan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oleh karena di sini ada saya tuliskan tentang pelajaran dengan paradigma yang baru, yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Dari kata berdiferensiasi artinya berbeda. Di sini kita memandang siswa secara individu sesuai dengan bakat minat mereka. Jadi tidak secara general. Berdiferen artinya berbeda. Sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap teori teori psikologi modern dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana hubungannya dengan kurikulum merdeka, ujung dari pembelajaran adalah terciptanya murid atau peserta didik yang memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Nomor 2, berkebinekaan global. Kemudian mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Perubahan paradigma ini maka hubungannya dengan teori kontrol kita
audiens kita adalah siswa. Nah, ini harus kita ubah teori stimulus respon, maka berubah menjadi teori kontrol. Bisa kita lihat dulu kita memandang bahwa semua siswa memiliki kebutuhan yang sama. Maka karena memiliki kebutuhan sama, maka kita berpandangan bahwa mereka sama tanpa membedakan mereka secara individu. Dalam hal ini proses pembelajaran. Hal itu harus kita ubah. Jadi kita harus mengubah paradigma tersebut. Maka kita berikan siswa sesuai dengan bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian kita juga berusaha mengontrol diri kita. Siswa bisa kita kontrol, tetapi nanti akan kita temui posisi kontrol mana yang seharusnya baik kita berikan kepada murid kita. Kemudian jangan lagi ada pemaksaan Bapak Ibu. Walaupun terkesannya tidak bisa kalau siswa dipaksa, karena itu tidak lagi sesuai dengan zaman sekarang. Ketika kita memaksa, maka siswa akan menjadi lebih pemberontak. Oleh karenanya kita harus bisa berkolaborasi menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian jangan pernah berpikir menang atau kalah, tetapi adalah win-win solution atau sama-sama menang. Di sini hubungannya yaitu dalam hal mengubah paradigma tersebut, yaitu kita mengenal kata disiplin positif. Disiplin artinya belajar. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Untuk di sekolah, maka yang harus bisa kita lakukan adalah bagaimana cara kita dapat menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan. Setelah saya mengikuti pelatihan ini Bapak Ibu, ternyata penghargaan yang kita berikan kepada siswa itu tidak boleh dalam bentuk uang ataupun kado dan lain sebagainya. Jadi itu dilarang karena itu bisa menimbulkan iri bagi siswa yang di posisi di bawahnya. Kemudian sebagai pendidik tentunya kita mampu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai kebajikan apa yang kita harapkan kepada murid kita? Nilai yang kita sepakati tentunya. Lepas dari ras, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Jadi jangan pernah kita menganggap siswa kalau misalnya siswa tidak seras dengan kita maka akan ada perbedaan atau bahkan berbeda agama. Tidak boleh itu Bapak Ibu, karena kita apalagi kita di sekolah umum. Kita harus memerdekakannya sehingga dapat mewujudkan karakter yang mengarah ke profil pelajar Pancasila. Dan harapan yang terakhir, mereka memiliki keterampilan hidup, yaitu mereka bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri mereka. Apalagi sekarang yang lagi heboh tentang bully ya. Nah, harapan kita nilai kebajikan yang sesuai profil pelajar Pancasila ini memang benar-benar ada di siswa kita SMA Negeri 11 Palembang. Dalam mewujudkan nilai kebajikan tersebut, tentunya hubungannya adalah kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dalam hal ini siswa. Ketika siswa dapat kita penuhi kebutuhan dasarnya, insya Allah tidak akan terjadi yang namanya hal-hal yang negatif, tetapi mereka akan menunjukkan karakter yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sebagaimana kita ketahui ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik itu siswa maupun kita secara pribadi. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, dan yang terakhir kesenangan. Tentu kita meyakini Bapak Ibu, dalam bertahan hidup umpamanya berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan.
yaitu berkaitan dengan rasa peduli, ya diperdulikan. Ketika siswa merasa diperdulikan oleh gurunya, ya. Kemudian ada kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian untuk contoh penguasaan yaitu berhubungan dengan harga diri, sehingga mereka merasa ketika mereka dihormati, kita pun akan dihormati tentunya. Kemudian bisa menciptakan para pelajar yang memiliki prestasi dan akan diakui, baik itu di dalam maupun di luar tentunya. Kebebasan mandiri. Jadi di sini bagaimana cara kita menciptakan atau menghasilkan peserta didik yang mandiri. Kemudian ketika mereka memiliki banyak pilihan, mereka bisa menentukan mana pilihan yang terbaik sesuai dengan bakat minat mereka. Dan yang terakhir yaitu senang. Ketika kita belajar tentang perilaku, maka akan ada hubungannya dengan motivasi dari dalam maupun dari luar. Motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman otomatis itu merupakan motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi intrinsik itu ketika kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Saya rasa istilah tiga kata ini cukup familiar bagi kita. Baik itu hukuman, konsekuensi, restitusi. Kira-kira kalau saya tanyakan kepada Bapak Ibu, di antara tiga kata ini, bagian mana yang pernah Bapak Ibu lakukan di kelas pembelajaran di sekolah? Ya, Bapak, ini sifatnya kita hanya diskusi. Hukuman, pernahkah kita menghukum siswa? Pernah ya? Oke. Nah, oke, itu dijelaskan hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba ya. Ada siswa nakal, langsung. Bagaimana Bu Umi? Hukuman apa yang biasanya Ibu Umi lakukan pada siswa? Terima kasih Ibu. Normal ya? Oke. Normal. Ketika saya belum mengetahui teori ini, Ibu, jujur saya pun pernah menghukum siswa. Hukuman yang saya berikan yang saya sudah lakukan adalah keluar dari jam saya, dan ternyata itu tidak boleh. Lanjut level kedua yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini berkaitan kalau hukuman lebih ke arah negatif, kan kalau konsekuensi adalah netral. Tetapi ini tidak diharapkan. Yang diharapkan kita selaku pendidik adalah berada di posisi restitusi. Jadi apabila kita mengalami atau menemukan masalah, maka kita harus bisa memahami teori harus mengaplikasikan teori restitusi. Di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan. Karena kalau kita menghukum mungkin hanya sebatas situkah, tetapi kalau kita telaah mungkin akan tumbuh dendam. Kemudian muncul juga pertanyaan, apakah berubah? Saya rasa masih 50-50. Tetapi ketika kita mengaplikasikan teori restitusi, insya Allah siswa akan berubah menjadi lebih baik. Karena di sini kita sebagai pendidik adalah menciptakan budaya positif. Saya ingat dengan Margaret Thatcher yang pernah mengatakan, watch your word. Karena perhatikan kata-katamu, karena kata-katamu akan become your habit.
Nah, di sini Bapak Ibu saya akan mengenalkan 5 posisi kontrol guru. Jadi guru harus mengetahui posisi di manakah dia saat ini atau nantinya akan berubah, harus berubah Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama yaitu sebagai penghukum. Ya, menghukum. Ketika siswa kita dapatkan siswa itu bersalah, maka directly langsung kita hukum siswa. Maka itu posisi menghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita sudah tahu siswa itu salah, tetapi kita menekannya sehingga siswa menjadi terpuruk. Bahkan ditakutkan nantinya bahkan ada kejadian yang fenomenal, itu ada siswa gantung diri, bunuh diri gara-gara pernyataan atau bully kata dari guru dan teman-temannya. Kemudian ada yang sebagai teman, memposisikan guru posisi sebagai teman, artinya guru melakukan persuasif sebagai teman. Dan kemudian sebagai pemantau ini mungkin dia menggunakan data terhadap kejadian yang sudah dilakukan oleh siswanya. Yang terbaik adalah posisi manajer. Di sini ketika guru posisi sebagai manajer, maka guru akan terus berkomunikasi. Ketika menemukan siswa itu bermasalah, dia akan melakukan pemanggilan. Kemudian dia akan berkomunikasi kepada siswa untuk bersama-sama mencari solusi bagaimana memecahkan permasalahan tersebut. Contoh, ini mungkin pernah ada di sekolah kita. Ketika siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika guru meminta siswa hormat pada bendera selama 1 jam, atau ketika guru meminta siswa untuk berdiri di depan lapangan, ya dibedakan dengan barisan liar lainnya, maka posisi kita sebagai penghukum. That's number one. Kemudian lanjut, ketika guru berada di pembuat merasa bersalah, mungkin ada kalimat yang diucapkan oleh guru. Sudah berapa kali Bapak Ibu sudah kasih tahu dengan kamu, kok kamu masih kecewakan, kok kamu masih tidak memakai topi. Nah, ketika kita menyatakan kalimat, ternyata kita posisi ada di pembuat merasa bersalah. Kemudian ketika kita mengungkapkan kalimat, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu, bantu bapak sekali ini, jangan diulangi lagi ya. Itu posisi sebagai teman. Apakah ada kita di posisi tersebut? Tentu pernah ya Bapak Ibu ya. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah ya, kemudian setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah ya, bagaimana posisi manajer? Ditanya sama anak itu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah ya, kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Nah, sekarang Bapak Ibu, saya memberikan kalimat nih ya. Kira-kira ada di posisi apakah ketika seorang guru menyatakan kalimat ini? Apakah sebagai penghukum, pemantau, pemberi merasa bersalah, teman, atau manajer? 1. Saya kecewa sekali dengan kamu. Sebagai apa kira-kira Bapak Ibu? Oke, membuat rasa bersalah. Benar ya? Oke, lanjut. Ketika kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah melakukannya dengan benar. Kira-kira posisi kontrol apa Bapak Ibu? Hah? Penghukum, benar. Ya, karena penghukum. Tapi, oh ya, sebagai diketahui penghukum itu tidak hanya action ya, ada juga verbal. Jadi tidak hanya tindakan, tetapi juga verbal. Jadi ketika kata-kata itu agak menyakitkan, masuk dalam ranah hukuman itu ya, penghukum. Lanjut berikutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Siapa? Manajer. Oke. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak, demi ibu. Gas. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai. Nah, itu sebagai pemantau, karena pemantau dia selalu menggunakan data Bapak Ibu ya.
ini Bapak Ibu bisa memahami ya. Kita lanjutkan dulu dengan keyakinan kelas. Sebenarnya ada ice breaking ya. Ada ice breaking. Ice breaking. Boleh. Es krim. Es krim. Buat es krim hampir cair karena hari panas. Kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu dari video tersebut moral lesson kira nilai apa yang bisa Ibu ungkapkan atau nasihat baik itu secara tersirat maupun tersurat dari video tersebut. Pak Nandar, ya coba my boss. Ya, itu videonya itu kayaknya kalau menurut pengamatan saya adalah anak yang pertama kali mendorong kayu tadi itu ya. Betul, dorong kayu. Menghalangi jalan itu menjadi motivasi bagi yang lain. Jadi anak itu sebagai Penggerak. penggerak lah mungkin ya, penggerak untuk yang lain ikut nimbrung Untuk berbuat baik. bersama-sama mengatasi masalah yang ada. Saya kira itu. Tepuk tangan dong untuk Pak Nandar. Ada lagi yang mau berkomentar? Ibu, Bu Intan atas permintaan Tuhan kita. Boleh Bu? Saya tadi salah, saya malah mikirnya tadi dorong mobil. Oke, tadi sempat terputus-putus tapi saya bisa merangkumnya seperti ini. Anak tadi berusaha mendorong pohon ya tadi Pak ya, Pak Nandar, pohon untuk mempermudah orang lain lewat gitu. Padahal kan anak itu jalan kaki tadi kan, jalan kaki tidak ada. Dia dorong. Nah setelah didorong banyak orang lihat, kemudian orang bantu. Saya ngeliat anak ini di situ menjadi seperti inspirasi buat orang lain untuk menolong. Nah saya melihatnya ini didikan. Saya melihat didikan dua, didikan dari rumah atau didikan dari Karakter. Oke, tepuk tangan dong Bapak Ibu. Terima kasih Bu Intan. Pendapat dari Pak Sunandar maupun Bu Intan semuanya benar. Jadi suatu pagi si anak mau bersekolah, dia naik bus Bapak Ibu. Ya yang lain juga ada di dalam mobil pribadi mereka sendirian, ada yang di taksi, ada yang bermotor, bersepeda. Tetapi ada kayu besar yang menghalangi ya untuk sehingga terjadi kemacetan. Pada saat itu orang-orang hanya bisa ngomel, pasrah, mungkin menunggu bala bantuan pemerintah dalam hal ini untuk menyingkirkannya. Tetapi karena si anak
memang niatnya mau ke sekolah, mau belajar, maka dia turun dari bis. Kebayang enggak Bapak Ibu? Anak kecil apakah mungkin bisa menggeserkan kayu yang besar tersebut? That's impossible, very impossible. Tidak mungkin, ya. Tetapi ternyata benar yang kata Pak Nandar, dia menjadi motivator, ya. Dia menjadi motivator bagi orang lain untuk bersama-sama berkolaborasi, Bapak Ibu, ya, menyingkirkan halangan rintangan di pagi hari itu. Kemudian benar juga pernyataan Ibu Intan, nilai yang terkandung atau nilai kebajikan yang ada di dalam diri anak itu adalah rasa pedulinya, rasa mandirinya, kemudian ada juga rasa tanggung jawabnya. Walaupun dia kecil, walaupun dianggap tidak bisa mengubah, tetapi karena dia maka terjadi perubahan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita melakukan perubahan di kelas kita, mungkin teman yang satu frekuensi sama kita mungkin mensupport, ya, satu frekuensi, bagus. Tetapi kita akan menemukan teman-teman yang tidak sefrekuensi, yang menganggap kita cak kepakaman ujung Plembang, mungkin cak kehebatan, mungkin wajar, manusiawi, ya Bapak Ibu. Tetapi yakinlah kalau kita mau berubah dan kita siap dengan perubahan dan kita bersama-sama berkolaborasi, insya Allah kita bisa membawa atau menciptakan generasi, dalam hal ini siswa SMA Negeri 11 Palembang, menuju siswa yang sesuai dengan harapan, berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita lanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Karena ketika kita mengubah karakter siswa, hal yang cepat kita lakukan adalah melalui kelas. Dalam hal ini adalah kita menghadapi siswa yang langsung kita temukan di dalam kelas kita. Oleh karenanya, kita sebagai guru untuk menyamakan visi misi kepada siswa, dalam hal ini kita harus membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan, karena ketika kita menyebut peraturan, apabila terjadi pelanggaran maka terjadi hukuman, ada konsekuensi. Tetapi ketika kita ada kata keyakinan, maka siswa akan mengerjakannya dengan ikhlas, tidak ada keterpaksaan dalam hal ini. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, ya Bapak Ibu, keyakinan ini akan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkai peraturan, karena secara sadar, secara ikhlas siswa akan melakukan apa yang menjadi keyakinan dari kelas tersebut. Keyakinan kelas bersifat abstrak, pernyataannya universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Jadi jangan lagi menggunakan kata anak-anak dilarang ribut, anak-anak jangan ribut, anak-anak tidak boleh keluar, anak-anak tidak dan jangan. Itu pernyataan negatif. Ingat, saya suka dengan yang what your thought become your destiny. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menjadi karakter nanti dan kehidupan kita. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, jangan bertele-tele. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi tidak usah berangan-angan terlalu tinggi. Kita sesuaikan saja dengan kondisi kelas yang kita hadapi, karena satu kelas akan berbeda dengan kelas lainnya. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Kemudian apa hubungannya? Apa manfaat dari membuat keyakinan kelas? Harapan kita adalah tidak ada lagi yang terjadinya pelanggaran, lain dan sebagainya. Akan terciptanya budaya positif di kelas kita, bahkan di sekolah kita. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita ingin menciptakan suasana yang kondisif, budaya yang positif di sekolah kita, disiplin yang positif di sekolah kita atau di kelas kita, kita harus mengenal atau mengetahui dengan teori segitiga restitusi. Namanya saja segitiga. Jadi kalau diterjemahkan, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru
kedua validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Di sini pada tahap ini guru menggunakan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi guru berpikir, ya, guru setuju dengan pernyataan bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi dan itu proses pembelajaran. Nobody is perfect kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kalimat yang bisa kita ungkapkan ketika kita menggunakan tahapan ini, ketika kita menemukan atau menjumpai siswa yang membuat kesalahan, boleh dengan diawali kata tidak ada manusia yang sempurna, ya. Berbuat kesalahan itu adalah manusiawi. Bapak Ibu guru juga pernah melakukannya. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu, karena ketika di posisi kalimat tersebut, ya, anak yang si the doer, si pelaku itu akan mengalami proses untuk merubah posisi dia bersalah untuk mengubahnya menjadi lebih baik menuju kesuksesan dalam hal ini. Kemudian validasi tindakan yang salah menggunakan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu, biasanya apabila siswa melakukan kesalahan itu karena kebutuhan dasarnya tadi, apakah kebutuhan ingin diterima, ya, ataukah rasa cinta kasih sayangnya, kenyamanannya itu terganggu. Nah, di sini pernyataan yang bisa kita gunakan dalam tahap kedua yaitu kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Makanya ketika setiap kelas sudah membuat keyakinan kelas, dan apabila guru dalam hal ini menjumpai siswa bermasalahan, guru bisa menanyakan kembali keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar dari siswa tersebut. Nah, di sini menggunakan prinsip kontrol, teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Nah, teori kontrol yang kita pakai adalah yang paling sempurna, yaitu teori kontrol posisi sebagai manajer. Ini kasus segitiga restitusi yang pernah saya lakukan, saya terapkan di kelas saya, Bapak Ibu. Saya akan menampilkan kasus yang saya temui di kelas saya, dan saya aplikasikan teori kontrol dengan penggunaan segitiga restitusi.
kasih. Siswa atas nama Nabil di kelas 11-12 perwalian Ibu Lena. Izin Ibu, saya menjadikan anak itu sebagai aktor dari video saya. Video ini juga dibuat atas bimbingan Bapak Arsan Sumantri selaku fasilitator dan video Juniorti selaku instruktur. Dijalankan guru atau orang tua dan 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, tahapan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan tahapan yang ketiga menanyakan keyakinan. Akui yang dapat memperbaiki. Jadi ketika saya menggunakan tahap pertama yaitu stabilize identification, menstabilisasi identitas dari pembuat salah, kalimat yang saya gunakan adalah Nabil, saya mendengar dari guru piket bahwa Nabil sudah melakukan atau Nabil sudah telat 4 kali. Nah, di situ saya berusaha menstabilkan kondisinya. Dan anak itu karena kita menanyakan dengan menggunakan kalimat yang berada di posisi bahwa membuat kesalahan adalah manusiawi, maka dia mengakuinya. Ya mem, katanya sudah 4 kali. Lanjut. Nah, saya menanyakan pasti ada alasan. Ketika berbuat alasan pasti ada alasan. Nah, di sini anak ini berani mengakui. Akhirnya bercerita bahwa dia sering tidur larut malam karena bermain game, sehingga tidur jam 5 pagi bahkan jam 3 bangunnya kesiangan. Nah, ketika anak mengakui kesalahannya, di situ ada unsur validasi tindakan yang salah. Kemudian saya menggunakan tahapan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Saya berusaha mengajak siswa untuk berkolaborasi bersama-sama mencari solusi dari permasalahannya. Maka di sini saya hubungkan
keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Oh, katanya disiplin. Kemudian bagaimana cara kamu mengatasi masalah yang kamu hadapi ini? Dalam hal ini yaitu melanggar disiplin. Nah, saya anggap selesai. Jadi itu merupakan salah satu kasus nyata yang sudah saya aplikasikan, yaitu bagaimana cara saya membangun budaya positif menggunakan teori kontrol saya sebagai manajer dan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu, saya akan membagikan kasus. Saya mohon Bapak Ibu untuk membaca. Nanti saya akan menanyakan dari kasus tersebut yang hubungannya dengan informasi yang sudah saya paparkan tadi. Kita lihat kasus pertama Bapak Ibu yang saya bagikan, yaitu ada kejadian guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit. Kebetulan namanya Bu Santi ya. Ambil dari modul budaya positif dari pelatihan guru penggerak. Bukan karena saya Santi maka saya buat nama saya Bapak Ibu ya. Sehingga tidak dapat masuk mengajar, akhirnya dicarikan guru pengganti namanya Ibu Eni yang baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan, ada nih Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ini kalimat Ibu Eni, "Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak, kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya." Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa, "Ibu santai aja Bu." Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Akhirnya Ibu Eni curhat nih sama Bu Santi ya tentang tingkah laku yang dia temui kemarin ya. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, menyangkal pertama ya, namun akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati. Ibu Santi ya, baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan ya, memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua, mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun mengetahui Ibu Eni adalah bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah. Jadi Vivi dengan Natali ini tahu bahwa tentang perilaku mereka itu sudah diketahui kepala sekolah. Pak Hasan sebagai kepala sekolah ya, bila lain waktu ada ketiadaan guru maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Sebenarnya begitu ya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, pertanyaan pertama, dalam kasus di atas, langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi? Langkah restitusi kembali ada 3. Yang pertama, stabilisasi identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah.
Kemudian menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Kemudian dalam kasus di atas, posisi apa? Jadi posisi apa yang diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jika Anda Pak Hasan sebagai kepala sekolah, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kasus 1. Anyone? Bu Intan ya? Oke. Baik, dari kasus 1 yang Ibu Santi paparkan, menurut saya dalam kasus soal yang pertama tadi, langkah-langkah restitusi apa? Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang pertama itu di situ Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan serta laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan kesalahan yang ada. Kemudian restitusi yang kedua yang dilakukan yaitu validasi tindakan yang salah. Di sini Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan kalau mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Kemudian restitusi yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi tersebut. Nah, Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada ide atau gagasan seperti itu? Oke, terima kasih Bu Intan. Dan posisi kontrol apa yang digunakan Ibu Eni ketika beliau mengajar menggantikan Ibu Santi yang sedang sakit? Kira-kira posisi kontrol ada di paragraf pertama itu. Posisi Ibu Eni ketika menghadapi Vivi dan Natali. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Jadi teman. Setuju Bapak Ibu? Ibu Eni di sini posisikan dirinya sebagai teman. Iya, sebagai teman ya. Alasannya kira-kira? Karena Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali menggunakan kalimat ayolah, tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur. Jadi posisinya seperti seolah-olah Ibu Eni itu memposisikan dirinya sebagai temannya Eni dengan kalimat ayolah, tugasnya dikerjakan. Terima kasih. Benar ya, posisinya sebagai teman. Jadi sama seusia. Jadi ada unsur kata ayolah ya. Seperti kalau kita ngajak posisi orang yang kita ajak seusia dengan kita. Bahasanya agak persuasif. Kemudian pernyataan terakhir, jika Anda Pak Hasan, kepala sekolah ya, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Posisi Pak Hasan, apakah sebagai kontrol, sebagai penghukum, teman, atau sebagai manajer? Iya, sebagai apa? Manajer, karena dia berkoordinasi. Jadi dia berkolaborasi mencari permasalahan, mengetahui dulu permasalahannya apa, kemudian bersama-sama mencari solusi, menindaklanjuti. Oke. Itu kasus yang pertama Bapak Ibu, dan kita sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan refleksi dari paparan yang sudah saya lakukan. Pertanyaan yang mengarahnya adalah kira-kira dari paparan saya apa yang Ibu dapatkan, atau demikian paparan saya Bapak Ibu. Kita lanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih pada Ibu Sri Susanti yang sudah melakukan paparannya, berbagi praktik baik tentang budaya positif.
budaya positif atau bukan? Karena itu yang saya lakukan, saya pribadi. Ya, ya langsung ditanggapi Pak Ibu Santi. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti kita ketahui dan sudah saya paparkan bahwa kita guru ini sebenarnya memiliki semua posisi ini. Jadi tahapan pertama yaitu posisi kita sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dengan manajer. Dan ketika kita melakukan ke semua tahapan-tahapan tangga yang paling atas manajer, maka itu tahapan yang paling baik. Nah, pertanyaan Ibu Yudi tadi adalah Mem Yudi tadi adalah ketika beliau lagi piket dan ada siswa yang terlambat, kemudian beliau menggunakan kata, "Ayo nak, cepat masuk, cepat." Ya. Di situ sebenarnya posisi kalau ditanyakan apakah sudah termasuk budaya positif, sudah masuk itu, karena beda dengan kalimat langsung kau terlambat, kau dihukum dulu. Nah, itu penghukum. Tetapi ketika Mem Yudi sudah mengatakan ada kata ayo dan kemudian dia tidak langsung menghukum siswa, artinya masih mengajak siswa, menyilahkan siswa untuk menuju kelasnya, maka posisi Ibu Yudit itu posisinya dia menggunakan posisi kontrol sebagai teman dalam hal ini, karena ketika siswa sudah tahu dia itu terlambat, ketika ada rasa pembelaan, ya, maka siswa akan berubah menjadi lebih baik. Bukti terbuktinya ada ketika Ibu Yudit bilang ayo cepat, maka dia akan berlari, ya enggak? Ketika Ibu Yudit bilang ayo cepat tetapi dia pelan, nah saya rasa berarti teori kontrol sebagai teman tidak berjalan dengan efektif, ya. Saya rasa itu yang bisa saya katakan. Apakah itu masuk budaya positif? Termasuk. Jadi selagi membiasakan siswa untuk kebiasaan menjadi lebih baik, itu termasuk budaya positif atau disiplin positif. Dan langkah selanjutnya seharusnya yang Ibu Yudit lakukan adalah Bu Mem Yudit, are you listening to me? Yes. Nah, jadi ketika Bu Yudit sudah melakukan sebagai posisi kontrol teman, lanjut tingkatkan sebagai pemantau. Minggu depan ketika berjumpa lagi dengan siswa itu terlambat kembali, maka sebaiknya Bu Yudit melakukan teori kontrol sebagai posisi manajer, dipanggil siswa tersebut. Jadi jangan dibiarkan atau dilepaskan begitu saja. Apabila anak itu tidak mengalami keterlambatan kembali, ya berarti selesai. Posisi kontrol sebagai teman selesai, bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi apabila posisi kontrol kita ada di pertama, 2 atau 3 tidak selesai, maka kita harus lanjut sampai posisi terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin Ibu Linda selaku guru penggerak bisa memberikan masukan. Mungkin cukup ya, karena mengingat waktu ini ya hampir jam 12. Yang saya ingat tadi Ibu Santi masih ada satu sesi lagi, yaitu merumuskan visi dan misi sekolah. Barangkali Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau langsung refleksinya hari ini. Atau pesan-pesanmu. Intan ya. Ada yang Intan. Ya, silakan. Mungkin saya bertanya ya. Saya fokus ke penjelasan Ibu Santi yang pertama waktu pemaparan yang pertama itu tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan, itu ada 2. Yang pertama itu kelima, kemudian keterampilan hidup. Mungkin pertanyaan saya akan berbeda dengan pertanyaan Ibu Yudit atau berbeda dari hukuman-hukuman ya. Saya berbeda di situ. Yang saya permasalahkan, ada menurut saya ini dilema dan ini permasalahan menurut saya Ibu Santi tentang nilai-nilai kebajikan. Salah satunya adalah karakter anak seperti itu. Nah, ada satu karakter anak yang menurut saya sepele tapi perlu diperhatikan.
gitu yang rajin. Nah, saya tuh ingin bertanya dengan Ibu Santi, bagaimana kita sebagai guru menumbuhkan karakter peduli anak agar dia mau membantu temannya, mendukung temannya belajar. Biasanya kalau kerja kelompok atau sendiri-sendiri, ketika mereka pintar, ya itu untuk saya gitu. Saya pintar, saya sendiri gitu. Dia tidak mau mengajari temannya. Sementara saya selalu bilang sama mereka bahwa ketika saya menggabungkan kalian, agar kalian bukan hanya dapat nilai, tapi kalian mengajari teman kalian supaya sama seperti kalian. Nah, bagaimana caranya menumbuhkan nilai karakter peduli anak ini kepada temannya yang kurang, yang minder, yang malas, dan lain sebagainya, yang menurut kita ini perlu diperbaiki. Seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Intan atas pertanyaannya. Saya berdiri karena saya jadi kembali lagi, kalau masalah nilai kebajikan yang harus kita gali kepada siswa atau kita tumbuh kembangkan, maka kita selaku guru sesuai dengan teori Ki Hajar Dewantara harus bisa menuntun. Jadi kita menuntun siswa. Ketika menumbuh kembang rasa peduli, ketika dia belajar berkelompok, maka gunakan metode pembelajaran berdiferensiasi. Jadi berdiferensiasi ini Bapak Ibu, kita memberikan kesempatan kepada siswa yang pintar memang tidak bisa dianya mengikuti gaya yang lambat. Begitupun yang lambat tidak bisa mengikuti gaya yang pintar. Oleh karena berdiferensiasi di sini banyak. Oleh karena kita selaku guru ketika kita mengajar, tahap yang pertama adalah kita mencari tahu level siswa. Jadi ketika kita tahu level siswa, kita akan memberikan materi sesuai levelnya dan kita kelompokkan sesuai levelnya. Misalnya dengan memberikan 3 pertanyaan. Apabila siswa bisa mampu menjawab 1, berarti dia level bawah. Kalau 2 berarti kita kelompokkan dengan level 2. Kalau dia sempurna menjawab 100, maka kita kelompokkan dia yang level atas. Jadi itulah yang namanya berkeadilan dalam hal ini. That's number 1. Number 2, ketika kita mengajar, kita harus mengetahui gaya belajar siswa. Itu yang akan nanti kita gali secara dalam di metode pembelajaran berdiferensiasi. Karena terkadang siswa malas, siswa sungkan, siswa tidak peduli karena gaya pembelajaran guru yang digunakan di kelas itu mungkin tidak sesuai dengan gaya pembelajarannya. Nah, kita sebagaimana kita ketahui, kita memiliki semuanya, baik itu video, visual maupun kinestetik. Kita itu sebenarnya ada pada diri kita, begitupun siswa seperti saya. Gaya pembelajaran saya lebih kinestetik, makanya saya agak sering bergerak. Saya suka yang bergerak. Kemudian begitupun siswa. Jadi ketika kita sudah tahu, oh siswa ini lebih suka ternyata dengan video, maka kita cari video pembelajaran atau kita buat video pembelajaran yang sesuai dengan karakternya. Apabila siswa itu lebih kinestetik, kumpulkan dengan siswa yang kinestetik. Jadi saya rasa di sini kita akan bisa mengajak siswa yang pasif menjadi aktif, kemudian yang aktif menjadi lebih aktif karena terpenuhi kebutuhan dasarnya. Oleh karenanya teori-teori yang dipaparkan ini adalah berhubungan satu sama lainnya. Lagi dan lagi adalah tugas kita sebagai guru, Bapak Ibu, secara teori kita semua mengetahui bahwa inilah perubahan. Jadi paradigma yang selama ini guru sebagai satu-satunya atau teacher center, maka kita ubah menjadi student center. Let them grow by themselves. Kita kasih just give them chance. Kasih dia kesempatan. Jadi insya Allah akan berkurang. Jadi siswa yang pasti menjadi aktif ketika dia ada di zonanya, ketika ada di kelompoknya. Dan kembali lagi seperti teori Ki Hajar Dewantara, guru harus menghamba kepada siswa, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi ketika menemui masalah tersebut, maka jangan patah semangat Ibu Intan, cari tahu mengapa siswa ini dalam pembelajaran ini, materi ini, siswa ini agak goyah, siswa ini menjadi pasif. Mungkin Bapak Ibu kita yang menyebabkannya. Kita mungkin terlihat aktif, bagus, tetapi ternyata gaya itu tidak disukai oleh siswa, kemungkinan karena gaya pembelajaran siswa beda. Ketika kita menjelaskan materi melalui tayangan video, siswa ada yang cuek,
meningkatkan peran aktif diri dia di dalam pembelajaran berkelompok. Bagaimana Bu Intan? Iya, rasa diterima, kemudian ada kebebasan di situ ya, ya, kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia kan pendiam, ya kan, sehingga terlihat dia tidak peduli. Padahal memang mungkin sifat dia seperti itu. Jadi kita harus memiliki rasa kasih sayang dan oh dia ini seperti ini, maka kita menerima dia. Jadi dia merasa oh dia diterima di kelompok itu. Dengan dia merasa nyaman, dia merasa diterima di kelompok itu, maka dia akan terpacu untuk termotivasi untuk berperan aktif dalam kelompok tersebut. Ya mungkin itu saja dulu. Ada lagi? Ya terima kasih Bapak Ibu. Masih ada? Atau kita langsung refleksi satu orang saja untuk refleksi hari ini? Bapak Ibu, kesimpulan saja. Ya kami minta Bapak Damsir ya, karena satu-satunya Bapak. Ya, Bapak Ya satu. Pak Damsir untuk merefleksi kegiatan kita pada hari ini. Ya kepada Pak Damsir. Atau yang lain? Ibu Eliza? Ibu Eliza ekonomi? Eliza matematika? Ibu Intan? Oke. Ibu Intan aja ya. Baik, kita sudah terima kasih ya Bu Santi untuk penjelasan ini menarik sekali tentang budaya positif ini. Sebenarnya nggak cukup 1 jam. Baik, harusnya ada diskusi. Baik, refleksi yang saya tangkap dari kegiatan kita ini tentang budaya positif ini. Di sini kami sebagai saya atau kita mungkin di sini sebagai guru bisa mengetahui tahapan segitiga restitusi yang akan kita terapkan dalam kegiatan kita belajar mengajar. Di sini untuk menyelesaikan masalah, kemudian di sini juga kita bisa terapkan ke anak didik kita supaya mereka mampu mempertanggungjawabkan kesalahan mereka, kemudian mereka juga mampu menerapkan P5, kemudian menjadi anak yang berkarakter. Kemudian kita juga sebagai guru mampu menerapkan kontrol kita sebagai manajer ketika kita di kelas. Mungkin itu refleksi yang bisa saya tangkap dari penjelasan Ibu Santi tadi. Terima kasih. Terima kasih Bu Intan yang sudah merefleksi kegiatan kita pada siang hari ini. Untuk baik dari teman kita Ibu Sri Susanti MPD, aksi nyata budaya positif pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, satu sesi lagi ya Bu ya. Ya.